Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus 2024. Oke, sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join ke sana, boleh langsung join ya, karena teman-teman akan mendapatkan banyak info di sana secara gratis. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika teman-teman tertarik, boleh nanti langsung menghubungi saya untuk mendapatkan info selanjutnya. Antek Saham juga memiliki atau memberikan pilihan ya menjadi pelanggan YouTube Antek Saham. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana. Jadi jika ingin menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke? Supaya mempersingkat waktu, jika ada yang kurang jelas, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, langsung saja ke analisanya. Yang pertama saham Cuan. Untuk Cuan boleh kita lihat ya di sini, sesuai analisa kita di minggu yang lalu, akan cenderung turun dulu, koreksi ke area support 8675, dan boleh kita lihat support tersebut sudah di breakdown oleh harga. Nah, dengan seperti ini, Cuan berpotensi lanjut bergerak turun ya ke area demand 8000 sampai 8350. Akan tetapi boleh kita lihat area demand ini belum dicapai, tapi untuk saat ini di hari Jumat dia menandakan rejection dan bisa close hijau 0,29%. Jadi ada potensi pada saham Cuan akan mulai rebound ya, mulai akan rebound walaupun nanti bisa turun dulu ke area demand yang ini, lalu nanti lanjut bergerak naik. Nah, di sini sebenarnya untuk Cuan boleh kita tarik sebuah trendline ya, yang dimana menandakan kalau Cuan masih dalam pergerakan naik. Nah, dengan ini, Cuan berpotensi turun lagi ke area support trendline sebelum nanti lanjut bergerak naik ke area resisten 9.000-an. Jadi menurut saya pada Cuan akan turun lagi ya ke area support trendline sebelum bergerak naik ke area 9.000 sampai 9350. Jika kita cek untuk broker summary dari Cuan, oke, terlihat secara 2 minggu terakhir ya di sini ada akumulasi dari BB yang cukup besar ya, 46 miliar. Dan juga indikator terlihat mulai menghijau di sini. Secara harian tanggal 26, ternyata yang beli rata-rata dari retail ya, XLXC, oke lah agak masalah. Secara mingguan, BB masih akum, BB boleh kita lihat akum terus ya di sini secara mingguannya. Dan memang terlihat di indikatornya kalau mulai menghijau secara broker summary, secara bantermologi dan juga net foreign vessel mulai dari tanggal 17 Juli. Dan memang menjadi sisi positif ya pada Cuan, walaupun dia bergerak turun, tapi mulai ada akumulasi pada saham Cuan ini. Menjadi berarti pada saat dia bergerak turun, bandarnya masih akum dan menjadi kesempatan untuk membeli di area bawah. Oke, jadi secara broker summary pada Cuan menarik dan secara teknikal juga menarik karena berpotensi mencapai support trendline dan juga area demand. Dengan seperti ini, boleh kita buatkan trading plan pada saham Cuan ya, karena saya baca di kolom komentar, teman-teman ingin mendapatkan trading plan dari YouTube Antek Saham ini ya. Jadi, di beberapa video yang lalu memang saya tidak membagikan trading plan karena memang marketnya tidak terlalu bagus untuk entry ya. Kalau ada konfirmasi yang bagus, pasti akan saya bagikan trading plan-nya. Nah, seperti pada saham Cuan ini, maka akan saya bagikan trading plan-nya ya, karena memang cukup menarik. Dia berpotensi rebound di area demand yang cukup kuat di sini. Oke, saya buatkan buy di area demand, stop loss di bawah dari demand. Target pertama saya buatkan di sini saja biar lebih aman. Oke, di 8950. Boleh kita lihat, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1,2. Potensi profit 7%, 7%-an, potensi loss 5,99% atau 6%. Jika mencapai target kedua di 9350, kita akan mendapatkan profit 11,98%. Jadi sangat menarik risk reward ratio pada saham Cuan ini, oke? Jadi lebih baik menunggu pada saham Cuan, tunggu dia memasuki area demand, atau bahkan menurut saya dia akan masuk lagi ya ke area demand di sini. Nah, ke sini ke area 8200. Nah, jika seperti ini maka teman-teman akan mendapatkan average pembelian yang lebih bagus nantinya. Oke. Jadi pada saham Cuan saya buatkan di sini saja. Oke.
Oke, kita ralat ya. Targetnya masih sama, kecuali stop loss di 7775, oke? Supaya lebih aman nantinya menghindari adanya fake breakdown dari saham cuan ini. Oke, saya buatkan di sini area beli di demand ya, area beli demand. Untuk average-nya saya buatkan 8275. Oke, untuk TP1 8950, TP2 di 9350, SL di 7775. Oke, jadi trading plan pada cuan seperti ini, jika bisa bertahan di atas area demand menjadi konfirmasi positif ya pada saham cuan, dan bisa nanti bergerak naik ke area target kita. Oke, boleh nanti dipantau area demand-nya, jika breakdown, pantau area stop loss, jika hit maka wajib cut loss, dan jika terkena target maka wajib taking profit. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Oke, TPIA sesuai ya di sini. Boleh kita lihat setelah mencapai support dia rebound. Support 9350 karena memang support ini cukup kuat pada TPIA. Dan untuk view saya pada TPIA akan naik lagi ke area ke area resistance 9875 sampai resisten di sini 9975. Oke. Jadi untuk TPIA saya buatkan 99. Oke, yang menjadi area atas ya, area paling atas atau ATH-nya. Jadi untuk TPIA potensi naik lagi ke area 9875 sampai 9975. Jadi pergerakannya saya lebih cenderung sideways ya pada TPIA. Sideways di sini, naik ke area resisten, lalu turun lagi ke area support di sini. Secara broker summary dari TPIA kita cek. Oke, mulai ada distribusi secara 1 minggu terakhir ya di sini. Tapi secara harian di hari Jumat memang akum ya. Memang terlihat tanggal 19 sampai 22 Juli ada buangan dari indikator juga terlihat, tetapi secara overall di sini dari tanggal 3 Juli ada akumulasi ya. Jika kita cek dari tanggal 5 terlihat kalau akum dari BK dan KZ gak bohong, akumulasi dari BK ini cukup besar 144 miliar. Jadi secara keseluruhan masih ada akum walaupun memang sempat koreksi ya. Sempat koreksi ada jualan, tapi secara jika kita tarik secara dari tanggal 5 Juli masih ada akumulasi pada saham TPIA. Dan dengan seperti ini, TPIA berpotensi naik lagi ke area resisten seperti yang tadi. Naik ke area resisten 9875 sampai 9975. Untuk lanjut bergerak naik maka harus bisa breakout dulu resisten 9975 ini. Jika bisa di breakout maka TPIA akan lanjut ke area 10.000 ya. 10.300 sampai 10.800. Nah, maka dari itu untuk TPIA pantau ATH di 9975 jika bisa di break maka akan lanjut naik, tetapi jika belum maka akan koreksi lagi seperti yang tadi karena pergerakannya akan lebih cenderung bergerak sideways di area resistennya. Oke, jadi pantau area-area yang di sini 9975, kemudian support 9350. Penting juga untuk memantau support ini karena jika bisa di break dan maka TPIA akan lanjut bergerak turun ke support 8900. Oke. Jadi untuk TPIA hanya saya bagikan areanya saja. Untuk trading plan pembelian kurang menarik untuk saat ini. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, Antam. Boleh kita lihat di sini sesuai analisa kita. Dia akan turun dulu ke area demand ya, 1265 sampai 1285. Dan boleh kita lihat setelah mencapai area demand ini dia mulai rejection ya di area demand di hari Jumat kemarin. Sekarang langsung ke broker summary dari Antam, apakah ada akum. Tanggal 26, oke. Tanggal 26 tidak ada akum ya, walaupun dia berhasil rebound, tapi tidak ada akumulasi di hari Jumat. Berarti pergerakan naiknya ini hanya untuk naik sementara saja, dan secara volume juga cenderung untuk jualan. Jadi untuk Antam hindari dulu saja. Hindari, boleh kita lihat secara mingguan XL, XC, dari broker retail ya, yang akum, dan yang jual OD dan CC. Jadi memang kurang menarik broker summary dari Antam. Dan juga saya ingatkan secara tren utama pada saham Antam ini masih dalam pergerakan turun. Jadi akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tapi karena ada rejection di area demand, maka potensi rebound sementara pada saham Antam
bisa rebound sampai 1335. Bisa rebound ke sini. Lalu setelah itu potensi turun lagi ke area demand-nya. Untuk lanjut bergerak naik ke area resisten 1380, maka harus break dulu resisten di sini saja ya, lebih valid yang ini. Resisten di 1340. Jika bisa break resisten ini, maka Antam akan lanjut naik ke 1380. Jadi view-nya seperti ini. Jika masih bisa bertahan di atas area demand 1265 sampai 1285, maka bisa naik lagi ke resisten 1340. Jadi area yang perlu dipantau yaitu, saya buat di sini ya, resisten 1340, kemudian demand-nya. Demand 1265 sampai 1285. Nah, yang paling penting teman-teman ketahui adalah jika bisa break resisten, maka dia akan naik lagi ke resisten selanjutnya. Nah, maka dari itu saya buatkan seperti ini view-nya. Jika break resisten 1340, maka akan lanjut naik ke resisten 1380. Tetapi jika belum di breakout, maka bisa turun lagi ke area demand 1265 sampai 1285. Tetap pantau demand ini. Jika demand di breakdown, maka Antam akan turun lagi ke support yang di sini. Oke. Untuk membagikan trading plan pada Antam belum bagus ya. Kita cek lagi time frame yang lebih kecil. Dari sini juga belum ada konfirmasi, jadi lebih baik wait and see pada saham Antam. Lanjut ke saham yang terakhir, ada Pegas. Oke, Pegas boleh kita lihat sama seperti analisa kita di minggu yang lalu. Dia akan cenderung turun atau sideways ya. Nah, karena di minggu yang lalu dia mencapai supply, maka analisa kita akan cenderung bergerak turun. Dan view saya juga kan seperti itu. Dia akan sideways di area ini, area demand dan juga area supply 1635 sampai 1650. Nah, karena di sini masih dalam pergerakan turun ke area demand, maka view saya pada Pegas akan turun lagi ke area demand-nya. Dari sini boleh kita tarik sebuah trendline ya. Ada sebuah trendline di sini. Nah, di sini. Jadi untuk Pegas potensi turun lagi ke area demand atau support trendline-nya. Untuk pergerakan selanjutnya, apabila demand di breakdown, maka Pegas akan valid bergerak turun ke support 1415. Tetapi jika belum di breakdown, maka Pegas akan naik lagi ke area supply 1635 sampai 1650. Untuk valid bergerak naik, maka Pegas harus bisa breakout dulu area supply-nya. Jika bisa di breakout, maka Pegas akan bermain di area 1700 sampai 1750. Secara broker summary masih menarik ya pada Pegas, sempat saya pantau. Dari sini boleh kita lihat masih menghijau ya untuk indikatornya. Secara mingguan masih ada akumulasi dari AK, ZP. Secara harian, AK, ZP juga masih akum dan yang jual GRP, DAZ. Secara 1 bulan terakhir, AK dan ZP masih akumulasi pada saham Pegas ini. Jadi masih potensi di bawah naik lagi ke atas dan mencapai area supply-nya. Tapi tetap pantau area demand-nya. Area demand 1505 sampai 1530. Jika area demand ini di breakdown, wajib keluar dari Pegas karena trennya akan patah jika breakdown demand dan berpotensi turun ke area 1400 sampai 1300. Nah, maka dari itu pantau yang paling penting pada Pegas yaitu area demand 1505 yang ini sampai 1530. Jika di breakdown maka akan turun. Tetapi jika belum dan menandakan rejection di sini, maka boleh beli Pegas dengan target di area supply-nya. Oke. Untuk trading plan saya tidak membagikan karena kita perlu konfirmasi nantinya di area demand-nya apakah ada rejection atau malah breakdown nanti area demand. Oke. Saya bagikan saja view pada Pegas, pantau satu demand di area 1505 sampai 1530. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.